selesai. Nona Ainen, sudah cukup kamu membuat keributan? Aku tidak membuat keributan. Astaga, kamu belum bikin ribut? Begitu kamu meretas. Kekayaan Empire Group menguap dengan kecepatan 300 juta dolar per detik. Nanti Jiwie pulang, hati-hati dihukum. Dia mau menghukumku apa? Dia yang ingkar janji. Katanya akan pulang untuk merayakan ulang tahunku. Sekarang sudah jam berapa? Dia mana? Jiwie, kamu sudah pulang. Tunggu saja, kamu akan kena batunya. Jiwie sudah pulang? Dia di mana? Kurang dari setengah jam, menghamburkan kekayaan Empire Group miliaran. Masih tidak senang. Sial, ketahuan Jiwie, harus bagaimana? Jiwie, aku salah. Aku tidak seharusnya semaunya sendiri. Membuat grup rugi besar. Kalau tidak, kamu hukum aku saja. Kamu pikir aku akan menghukummu karena hal kecil seperti ini? Hanya 10 miliar, asal kamu senang. Bahkan menghabiskan 10 miliar lagi pun tidak masalah. Tuan 9, Anda sudah kembali. Jika aku tidak segera kembali, entah seperti apa. Grup kekaisaran ini akan diacak-acak oleh kalian para manis ini. Tuan 9, bukan salah mereka, ini salahku. Kegigihan gadis kecil kita ini tidak perlu mereka ceritakan padaku. Semua orang, potong bonus 1 bulan. Bukankah sebentar lagi ulang tahun? Kita harus pulang. Tuan 9. Tuan 9 Karakunan. Bukannya katamu Tuan 9 pergi urus bisnis? Kok bisa keracunan? Duh, aku disuruh Tuan 9 tinggal di rumah untuk menjagamu. Aku tidak tahu. Nona Anan, Tuan 9 pergi untuk mengambil hadiah ulang tahunmu, lalu dijebak. Cepatlah buatkan penawarnya untuk Tuan 9. Aku sudah menyiapkan penawar, tapi obat ini ada efek sampingnya. Efek samping apa? Obat ini memang bisa menetralkan racunnya, tapi efeknya sangat kuat. Akan memicu naluri pria. Yang paling penting sekarang adalah mencari wanita untuk Tuan 9. Kamu siapa? Yang penting sekarang cari wanita untuk Tuan 9. Di saat seperti ini, mana mungkin cari wanita? Lagian Tuan 9 tidak suka wanita. Dan sangat pemilih. Kalau asal cari saja. Aku yang akan melakukannya. Nona Anan, kamu tidak cocok. Tuan 9 making Gapmo. Lebih penting dari dirinya sendiri. Kalau dia tahu, kamu berkorban untuk menyelamatkannya, dia akan membunuh kami. Jangan sampai dia tahu saja. Tapi, Menyelamatkan Tuan 9 yang penting. Nona Ainen. Aku datang untuk membalas budi, Tuan 9. 4 tahun lalu, kau menyelamatkanku, memberiku rumah. 4 tahun kemudian, aku juga akan menyelamatkanmu sekali. Tuan 9, kau akan baik-baik saja. Nona Ainen. Terima kasih untuk kejadian tadi malam. Ingat, kejadian tadi malam. Jangan sampai Tuan 9 tahu. Tuan 9 adalah teman ayah dan ibuku. Kalau dia tahu kita berhubungan, pasti tidak akan menerimanya. Aku tidak boleh memberitahunya. Kenapa aku bermimpi seperti ini? Aku dan Tuan 9. Anan mimpi apa sampai ketakutan seperti ini? Tidak, cuma mimpi hal-hal yang tidak karuan.
Tuan Sembilan bangun pagi sekali? Tidurmu tidak nyenyak semalam? Ah, kenapa aku bicara yang tidak-tidak? Maksudku, kok kamu sudah datang ke kamarku pagi-pagi sekali? Ada apa? Kemarin ulang tahun Anan. Aku janji akan pulang untuk merayakan ulang tahunmu. Tapi ada kejadian tak terduga tadi malam. Jiuye, aku tahu semuanya. Kamu pergi untuk mengambil hadiah untukku. Lain kali jangan lakukan hal berbahaya seperti itu lagi. Anan, kamu peduli padaku? Tentu saja. Baik, Jiuye janji padamu. Hem, Kamu suka hadiahnya? aduh, tadi malam sibuk menolong Jiuye detoksifikasi. Lupa membuka hadiahnya. Suka. Apapun yang Jiuye berikan, pasti aku suka. Wah, cantik sekali. Jiuye akan memakaikannya untukmu. Anan. Tadi malam, setelah itu, apa ada yang terjadi lagi? Jiuye, apakah kamu menemukan sesuatu? Kakak Huo bilang, obat penawarnya bisa meningkatkan gairah, tapi juga mengaburkan pikiran. Setelahnya, tidak akan tahu apa yang terjadi. Jiuye pasti tidak akan tahu. Hem, tidak ada. Setelah kamu pingsan, aku dan bos Lu membawamu kembali. Sekalian memanggil kakak Huo untukmu. Benarkah? Tentu saja, Jiuye. Kamu tahu tidak, kamu sangat berat. Tanganku sampai sakit membawamu. Setelah itu, kakak Huo bilang kamu tidak apa-apa. Aku pun kembali ke kamar untuk istirahat. Sepertinya semua yang terjadi tadi malam hanya mimpiku. Aku sampai bermimpi melakukan hal seperti itu pada si kecil. Kalau si kecil tahu, aku memiliki hasrat pria padanya. Apa dia akan ketakutan? Jiuye, kamu memikirkan apa? Tidak ada. Hanya memikirkan, tadi malam tidak merayakan ulang tahun Anan. Bagaimana cara membalasnya? Bukankah kamu sudah memberiku hadiah? Itu belum cukup. Anan layak mendapatkan yang lebih baik. Jiuye ingin memberikan semua yang terbaik di dunia ini. Untuk Anan. Jiuye, kondisi tubuhmu sudah membaik? Racun di tubuhmu sudah bersih? Bagaimana dengan kakak Huo? Aku akan mencari kakak Huo. Kakek 9. Aku baik-baik saja. Oh. Sedang apa ini? Tadi kan bilang lenganmu sakit. Sekarang sudah lebih baik. Kakek 9 mendengar apa yang kukatakan tadi dan sedang memijatku. Saat kakek 9 bersikap lembut, benar-benar tidak seperti orang biasa. Bisa tahan. Kenapa pijatan kakek 9 bisa sebesar ini? Sudah, aku tidak sakit lagi. Kalau sudah bangun, ayo turun untuk sarapan. Oh iya, apakah masih ada kelas? Aku lupa, hari ini ada kelas Profesor Yu. Profesor Yu. Dia adalah profesor komputer yang baru dipindahkan ke fakultas kita. Tingginya 185 cm, pakai kacamata. Tampangnya sangat elegan tapi licik, makanya semua orang memanggilnya Profesor Yu. Kakek 9 tidak tahu, banyak perempuan di sekolah kita yang menyukainya. Anan juga suka dia. Anan ingin pacaran. Aku tidak suka dia. Lalu Anan suka siapa? Aku tidak punya orang yang kusukai. Lebih baik begitu, kamu masih sekolah, tidak boleh pacaran dini. Kakek 9, aku mahasiswa, bukan siswa SMP. Dan aku sudah dewasa. Baiklah, aku bersumpah tidak akan pacaran dini. Kalau sampai aku tahu, hati-hati kakimu patah. Kakek 9, kamu mau apa? Angkat kaki. Ya, sekali lagi. Desah, kakek 9, aku bisa sendiri. Harus kukatakan lagi. Sudah kukatakan berkali-kali, kedinginan dimulai dari kaki. Jangan bertelanjang kaki, mengerti?
Di dalam rumah ini cukup hangat. Aku tidak kedinginan. Baiklah, aku mengerti. Lain kali tidak akan lagi. Masih ada lain kali? Tidak, tidak. Kekek Sembelin, Nona Ainen. Duduk dulu, aku akan buatkan sarapan. Aku mau makan spaghetti. Baik. Kakek 9 sangat memanjakan Nona Anan selama kakek 9 di rumah. Selalu memasak sendiri untuk Nona Anan. Pria yang bisa masak itu sangat tampan. Sangat tampan. Bukan pria yang bisa masak itu tampan, tapi kakek 9 yang tampan. Jiuye, bye-bye. Aku akan menjemputmu sore nanti. Tidak perlu. Aku bisa pulang sendiri sore nanti. Bukannya dulu selalu merajuk minta dijemput? Jiuye kan bilang itu dulu. Sekarang aku sudah dewasa. Si kecil sudah dewasa, jadi tidak butuh Jiuye lagi. Masa sih? Kalau begitu, aku tunggu Jiuye jemput aku sore nanti. Baik, Bye-bye. cepat pergi. Kembali ke kantor. Baik. Halo, saya ingin beli pil kontrasepsi darurat. Kemarin bukan masa aman, dan kami tidak pakai pengaman. Aku mungkin mengandung bayi kecil Jiuye. Aku tidak boleh hamil, kalau tidak akan repot. Mau yang 48 jam atau 72 jam? Aku tidak tahu. Kapan hubungan intimnya terjadi? Tadi malam, Yang 48 jam 26.000, bayar pakai QR atau tunai? QR. Anan. Ngapain sembunyi-sembunyi di sini? Nggak apa-apa. Jiuye kok di sini? Bukannya tadi pergi ke kantor? HP-nya ketinggalan. Makasih Jiuye, Jiuye sibuk duluan aja. Kamu ke apotek ngapain? Badan tidak enak? Iap, bukan. Bawa apa tuh? Aku lihat dong. Nggak ada apa-apa. Keluarkan. Jangan. Ainen. Anan, kamu di sini rupanya. Aku rasa aku agak demam hari ini. Aku kirim pesan, minta tolong beliin obat. Kukira kamu tidak lihat, ternyata sudah di sini. Iya, obatnya sudah kamu beli? Sudah beli, sudah beli, sudah beli. Jiuye, aku pergi kuliah dulu, duluan ya. Jiuye, bye-bye. Waduh Anan, lari cepat-cepat ngapain sih? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Cuma ketahuan berbuat nakal sama orang tua. Ah. Nggak apa-apa, hari ini kan pelajaran pertama, bukannya ada favoritmu. Kelas Yumeiren kan? Ayo cepat balik ke kelas. Iya, begitu ingat Yumeiren. Rasanya aku gak perlu minum obat lagi. Sepeten, ayo kita cari tempat duduk yang bagus. Hari ini aku mau nikmati kecantikan Yumeiren dari dekat. Ayah. Tadi di apotek. Ada. Cowok ganteng banget ya. Beneran? Aku gak lihat. Udah gak usah dibahas. Cepetan ke kelas lihat Yumeiren, biar gak nyesel. Bener juga katamu. Anan, ayo duduk di sini. Di sini jaraknya kurang dari 2 meter dari Yumeiren. Jarak yang pas buat ngeliat. Oke, Dari mana datangnya dua imut ini? Lihat dong diri sendiri kayak apa. Berani-berani ninja nadepin Profesor Ju. Siapa yang kau bilang imut? Siapa yang nimpalin? Dia yang ku bilang. Jaga melotmu. Gue hina lo lagi gimana? Kampus ini kan buat orang elit. Kalian berdua, 1, gak punya status tinggi. 2, gak punya harta. Cuma modal nilai bagus. Diterima istimewa. Kalaupun gue pukul kalian, bisa apa kalian? Suan-an, orang rendahan seperti kau. Gak layak ngangkat sepatu kami. Minger,
Tempat duduk ini buat Tian-Tian. Suan An, berani-beraninya jahatin aku? Kau. Salah kalian yang gak bisa diajak negosiasi. Kalian kan cuma kesal. Karena Anan menang. Dari semua yang di pemilihan kembang kampus. Makanya selalu ganggu kami. Pemilihan itu kan keputusan seluruh siswa, bukan Anan yang tentuin. Kalau wajahmu gak bisa bikin orang terpesona, jangan marah-marah di sini. Dia berani bandingin sama aku? Mulutnya tajam banget. Cari mati. Harun Sekalian. Pendapatan perusahaan di kuartal pertama sudah melebihi target. Diperkirakan di kuartal kedua akan naik 50%. Kami yakin di kuartal kedua Pak Jiu. Ada apa? Kok buru-buru? Nona Anan diganggu di sekolah. Baik, rapat hari ini sampai di sini. Puper. Apa sebenarnya yang dibicarakan asisten Lu dengan Pak Jiu? Bisa-bisanya pergi tanpa rapat sama sekali. Bukannya Jiu Ye ini workaholic seperti yang diceritakan? Berdiri yang benar. Bahkan berkelahi. Siapa yang tidak tahu diri, berani menyakiti anakku, harus dipecat. Suan dan Shin, Kalian tamat. Ibu Meng Tian adalah anggota Dewan Sekolah. Ayahnya bahkan pejabat tinggi di Empire Group, yang bisa berbicara langsung dengan Jiu Ye dari ibu kota. Kalian bukan hanya harus keluar dari sekolah, tapi juga harus meninggalkan ibu kota. An, maaf aku menyeretmu ke dalam masalah. Tidak apa-apa, kamu juga membelaku. Bos Su, tenang dulu. Soal hari ini, kami pasti akan memberikan kejelasan. Nah, baru benar. Ibu. Siu Anan Shanchin. Apa yang terjadi? Kok bisa-bisanya mengganggu teman? Bu Guru, bukan kami, tapi mereka. Damn. Sekolah kami tidak bisa menerima murid seperti kalian, yang suka membuat onar. Mulai besok, kalian tidak perlu datang ke sekolah lagi. Siapa yang berani memecat mereka? Sial, kenapa Jiu Ye datang? Itu Jiu Ye, keluarga terkaya di ibu kota. Keluarga Gu, Empire Group. Pemegang kekuasaan saat ini, Gu Hanye. Apa urusannya datang ke sekolah kita? Ku dengar, keluarga Su dan keluarga Gu punya hubungan bisnis. Ayah Su Meng Tian ini sepertinya pejabat tinggi di Empire Group. Jangan-jangan Jiu Ye datang untuk membela Su Meng Tian? Ibu, jangan-jangan Jiu Ye datang untukku? Pasti begitu. Aku dengar dari ayahmu kemarin. Katanya kakek ingin mencari istri untuk Jiu Ye. Siapa tahu dia tertarik padamu? Serius. Hancur. Semalam baru meretas perusahaan Jiu Ye. Hari ini berkelahi lagi, pasti Jiu Ye akan menghukumku berat. Iu Ye. Saya wali murid Suan An. Tidak mungkin, Suan An tidak punya kekuatan apa-apa. Jiu Ye, mana mungkin Anda wali muridnya? Bagaimana? Anak sendiri mana mungkin salah kenal? Ini? Barusan kamu bilang. Siapa yang tidak perlu datang ke sekolah lagi? Jiu Ye, saya tidak tahu. Murid Su adalah anak Anda? Kalau saja tahu dari dulu, bahkan jika Anda memberi saya 100 nyali, saya tidak berani memecatnya. Anan, kemari. Siapa yang memukulmu? Ah, saya tidak apa-apa. Dengan beberapa orang seperti mereka, tidak bisa mengganggu saya. Siapa yang memukulmu? Ah, saya tidak apa-apa. Dengan beberapa orang seperti mereka, tidak bisa mengganggu saya. Rambutmu berantakan. Luzuo. Hei, apa yang kalian lakukan? Tuan Sembelen. Keluarga Su dan keluarga Gu masih memiliki hubungan bisnis. Lihatlah wajah Buddha, jangan perlakukan kami seperti ini. Keluarga Su. HMPH. Tuan 9, apa yang Anda lakukan? Lepaskan saya. Aku akan mengobati lukamu.
Dia tidak punya luka apapun. Dia yang memukul kami. Tuan 9, lepaskan saya. Saya bisa berjalan sendiri. Diam, jangan bergerak. Serahkan sisanya padamu. Tuan 9, tenang saja. Bawa semua pergi. Dokter tidak ada, aku akan membantumu mengobati luka dulu. Em. Tuan 9 sekarang, dan dia di malam itu, sepertinya, Tuan 9. Aku tiba-tiba ingat ada sesuatu. Berhenti. Apa? Beberapa orang yang mengganggu Nona Anan sudah diikat. Bagaimana sebaiknya kita menanganinya? Anan ingin menghukum mereka bagaimana? saya ikuti apa kata Tuan 9. Kalau begitu, suruh mereka berlutut dan minta maaf padamu. Anan, Tuan 9 keren banget. Dia membelamu. Bahkan menyuruh Sementian dan yang lain untuk berlutut dan minta maaf di depan umum. Apa sebegitunya? Anan, kami salah. Maafkan kami. Tolong. Hahaha, tentu saja. Anan, aku benar-benar tidak menyangka kamu punya hubungan dengan Tuan 9. Dan dia adalah walimu, tahu tidak? Dia adalah pria tampan yang kita temui di apotek itu. Dasar. Dulu kamu bilang tidak kenal. Dia memang bukan waliku. Tapi dia punya sedikit hubungan dengan orang tuaku. Dia datang belaku karena menghormati orang tuaku. Baru datang untuk membelaku. Oh, ternyata begitu. Tapi dia terlihat sangat menyayangimu. Dia memang bukan orang tuaku. Tapi dia punya sedikit hubungan dengan orang tuaku. Dia datang belaku karena menghormati orang tuaku. Baru datang untuk membelaku. Oh, ternyata begitu. Tapi dia terlihat sangat menyayangimu. Dan kalian berdua terlihat agak akrab. Kakek 9 orang baik. Kalau aku jujur sama Kin, dia pasti ketakutan. Lebih baik tunggu lain kali. Aduh, aku kaget, Anan. Aku kira kamu punya identitas yang luar biasa. Kalau dia benar-benar orang tuamu, aku nanti agak bingung bagaimana harus bersikap sama kamu. Sekarang kamu bisa tenang, kan? Aha, Ayo pergi. aduh, sakit. Pelen. Kenapa kamu harus macam-macam sama kakek 9? Apa kami berani macam-macam sama dia? Bu, aku sudah begini, masih dimarahi. Legit pula. Mana aku tahu dia orangnya kakek 9. Dasar si imut, entah dapat keberuntungan dari mana. Sampai bisa dibela sama kakek 9. Sudah, jauhi dia mulai sekarang. Kali ini, kita beruntung bisa selamat. Jangan cari masalah lagi. Ya, aku tahu. Hei, Mengtian, aku dengar. Baru saja di sekolah, Suan dan Cincin ngobrol. Ternyata Suan bukan orangnya kakek 9. Dia cuma memanfaatkan hubungan orang tuanya dengan kakek 9. Pura-pura jagoan. Apa? Haim, aku tahu. Suanan, kamu membuatku malu di depan banyak orang hari ini. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. An, besok malam ada acara. Maaf, aku lupa ngetuk. Nggak apa-apa. Kakek 9, ada apa? Kamu, besok malam ada waktu? Kenapa? Besok malam ada pesta dansa. Aku butuh pasangan. Apakah Jiuye ingin aku menjadi pasanganmu? Dengan status Jiuye, pasti banyak yang ingin menjadi pasangannya. Mengapa Jiuye masih memilihku? Apakah untuk menyingkirkan mereka? Ana tidak mau? Bagaimana bisa? Tentu mau, hanya saja aku sepertinya tidak punya gaun malam. Sudah disiapkan untukmu. Kamu, besok malam ada waktu? Ada apa? Besok malam ada pesta dansa. Aku butuh pasangan. Apakah Jiuye ingin aku menjadi pasanganmu? Dengan status Jiuye, pasti banyak yang ingin menjadi pasangannya. Mengapa Jiuye masih memilihku? Apakah untuk menyingkirkan mereka?
Anan tidak mau? Bagaimana bisa? Tentu mau, hanya saja aku sepertinya tidak punya gaun malam. Sudah disiapkan untukmu. Hem, Nona An, lihat, begitu banyak gaun. Yang mana yang kamu suka? Ini semua disiapkan Jiu Ye sendiri untukmu. Gadis kecil sudah besar, akan banyak acara seperti ini. Kamu perlu perlahan-lahan menyesuaikan diri. Mingju, kali ini kita bisa datang ke ibu kota untuk menghadiri pesta. Ayahmu sudah Persisapaya. Katanya pesta ini keluarga Chen juga mengundang Jiu Ye. Itu pria yang legendaris di ibu kota, yang bisa mengendalikan segalanya. Katanya dia sudah hampir 30 tapi belum menikah. Di pesta ini kamu harus manfaatkan kesempatan. Asalkan bisa menarik perhatian Jiu Ye, keluarga Su kita bisa pindah ke ibu kota setelah ini. Akan sukses besar. Tenang ayah, aku pasti akan berusaha. Jiu Ye, akhirnya Anda datang. Ini pasti Nona Ananya? Wah, cantik sekali ya. Jiu Ye, tentang detail kerjasama, bisakah kita bicarakan lagi? Jiu Ye, aku masuk dulu. Kamu sibuk dulu ya. Baik, jangan pergi jauh, aku segera kembali mencarimu. Ayah, Sunan. Dia ternyata tidak mati. Bukannya kamu bilang dia sudah tertabrak sampai mati? Lalu bagaimana dia bisa di sini? Jangan-jangan dia kembali untuk merebut keluarga saudari kita? Wah, si imut ini, waktu itu setelah ditabrak mobil langsung hilang tanpa jejak, kukira dia sudah mati. HMPH. Merebut keluarga Su, cuma modal anak yatim seperti dia. Benar juga, dulu dia beruntung bisa selamat. Nah hari ini kita coba cara lain. Ayah, aku akan menghajarnya dulu. Pergilah, tapi lihatlah dia seperti orang yang belum pernah lihat dunia. Mungkin dia menyelinap masuk dari mana tahu. Tapi malam ini kakek 9 akan datang. Kita punya urusan lebih penting. Jangan keterlaluan. Nanti banyak kesempatan. Aku tahu, ayah. Sunan. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Lu Zuo. Mingju, tidak apa-apa? Kalian berani sekali ya. Ini acara keluarga Chen, kalian berani. Ini acara keluarga Chen, kalian ini siapa? Aku, kami dari keluarga Su, tamu kehormatan keluarga Chen. Kalau kalian tamu kehormatan, kami ini nenek moyangnya. Orang-orang. Kalian berani sentuh aku, percaya tidak? Sebentar lagi Bos Chen datang. Kalian akan kena batunya. Bos Chen. Masa iya? Dia akan membela dua sampah seperti kalian? Tidak. Tidak berani, asisten Lu silakan. Bos Chen. Selamatkan aku, kau tidak boleh perlakukan kami seperti ini. Ayah, aku belum ketemu kakek 9. Bos Chen. Siapa orang ini berani di ibu kota? Acara keluarga Chen seenaknya, belum pernah lihat. Kakek 9, maafkan kami membuat Anda kaget. Yang harus kamu minta maaf bukan aku. Nona An, maaf ini semua salahku. Aku tidak seleksi dengan baik, sampai ada sampah masuk. Tidak apa-apa. Su Ansheng dan Su Mingju. Mereka kenapa datang ke ibu kota? Aku belum cari mereka. Mereka malah datang sendiri. Nona An,
Maaf, ini semua salahku. Aku tidak seleksi dengan baik, sampai ada sampah masuk. Tidak apa-apa. Su Ansheng dan Su Minju. Mereka kenapa datang ke ibu kota? Aku belum cari mereka. Mereka malah datang sendiri. Jangan lupa, masih ada Suan An si beban itu. Kamu mau gimana? Menurutku, mending dijual ke luar negeri, biar dia hidup sendiri. Mingju benar, jual dia ke luar negeri. Kalau gitu, Mingju kita bakal jadi satu-satunya pewaris keluarga Su. Anan, Kakek 9. ada apa? Lagi mikir apa? Aku sudah terlalu merepotkan kakek 9. Jangan sampai dia ikut campur urusan keluarga Su. Gak apa-apa. Kakek 9, kenapa lihatku dengan tatapan seperti itu? Kalau Anan gak mau cerita, ya udah, tunggu sampai dia mau cerita. Kakek 9. Untung gak basah. Gaun malam, salju meleleh, yang khusus dibuat untukmu. Aku belum puas lihatnya. Sayang banget kalau sampai dirusak orang. Dia itu kakek 9, CEO Empire Group. Cuma dengan mengernyitkan alis, dia bisa mengguncang dunia bisnis ibu kota. Dia adalah penguasa ibu kota. Keluarga Su berani macam-macam sama dia. Nggak takut mati. Cewek di sebelahnya siapa? Katanya, kakek 9 nggak dekat-dekat perempuan. Aku juga nggak tahu. Tapi lihat aja, kelakuannya mesra banget. Pasti hubungannya nggak biasa. Siapapun dia, kalian berani bahas gosip kakek 9? Nggak takut mati ya? Kakek 9 udah nggak ada urusan. Kita pulang dulu. Acaranya ramai, demi keamananmu, udah aja. Malam ini nggak boleh lepas. Kalian. Sialan. Laki-laki itu siapa sih? Berani-beraninya perlakukan kita seperti ini. Aku sering ke ibu kota, orang-orang penting. Di sini hampir semua pernah kutemui. Tapi orang ini, aku benar-benar nggak kenal. Berarti cuma orang kecil nggak penting dong. Suanan emang jago banget sih. Kukira dia mati tertabrak, malah muncul di ibu kota. Kayaknya sih, laki-laki ini yang ngejagain dia. Tampangnya lumayan sih. Kok bisa suka sama Suanannya? Gak apa-apa, yang penting kamu bisa deketin kakek 9. Dendam malam ini pasti bisa dibalaskan. Santai aja ayah, aku pasti bisa dapatkan kakek 9. Cuma sayangnya hari ini aku bahkan nggak ketemu wajahnya. Bagaimana? Tidak apa-apa, aku akan cari cara lagi. Ayah. Ibu. Kakek 9. Maaf kakek 9, Nona Anan. Tiba-tiba ada kucing berlari di depan. Tidak apa-apa. Mimpi buruk? Mimpi apa? Ceritakan pada kakek 9. Kakek 9, aku bermimpi tentangmu. Aku bermimpi kau bilang akan memberiku rumah. Tidak apa-apa. Anan, ingat kata-kataku. Jangan takut apapun, kakek 9 selalu ada. Kakek 9, berapa lama lagi sampai rumah? Sebentar lagi. Kakek 9 yang dingin seperti besi tua, ternyata mekar. Sayang sekali. Nona Anan, kenapa sudah bangun? Kakek 9, aku bermimpi tentangmu. Aku bermimpi kau bilang akan memberiku rumah. Tidak apa-apa. Anan, ingat kata-kataku. Jangan takut apapun, kakek 9 selalu ada. Kakek 9, berapa lama lagi sampai rumah? Sebentar lagi. Kakek 9 yang dingin seperti besi tua, ternyata mekar. Sayang sekali. Nona Anan, kenapa sudah bangun? Kakek 9, tadi kau... Ada apa? Lebih baik tidak usah tanya, dia selalu menganggapku anak kecil. Masa mungkin dia mau menciumku diam-diam saat aku tidur? Tidak apa-apa.
9, semalam kurang tidur. Jangan-jangan mengintip rahasia dagang orang? Bukan cuma itu, aku juga mencuri iPad MU. Kau mencuri PR di iPadku? Apa kau mau mengerjakannya untukku? Aku berangkat sekolah dulu, kakek 9. Pergilah, nanti sore aku jemput. Kakek 9, apa sebenarnya perasaannya padaku? Anan. Hei, kau melamun apa? Kin, katakan, bagaimana caranya mengetahui? Apakah seorang pria menyukaimu? Aduh, Anan, sejak kapan kau menyukai pria lain? Kenapa aku sama sekali tidak tahu? Kemarin aku melihat pertanyaan ini di forum. Aku penasaran. Oh gitu ya, aku juga nggak tahu, tapi katanya orang yang suka sama kamu pasti akan membela kamu tanpa syarat. Membela tanpa syarat. Ngomong-ngomong, baik itu waktu berantem di sekolah kemarin, atau waktu ketemu di pesta. Suminju, dia nggak tanya alasan. Langsung menghajar mereka habis-habisan. Tapi dia selalu memanjakanku, kayak orang tua. Memanjakan anak kecil, Jiu Ye. Nggak mungkin dia suka sama aku kan? Suminju, dia nggak tanya alasan. Langsung menghajar mereka habis-habisan. Tapi dia selalu memanjakanku, kayak orang tua. Memanjakan anak kecil, Jiu Ye. Nggak mungkin dia suka sama aku kan? Suanan siapa? Siwanen. Aku. Ada apa? Ada yang suruh aku ajak kamu ke Taman Barat. Katanya ada yang mau cari kamu. Anan, di sekolah ini selain aku, kamu punya teman lain ya? Nggak ada. Terus ini, Pergi aja lihat, pasti tahu. mana orangnya? Suan-an, kemarin Sok jago karena dibela Jiu Ye. Sombong banget ya? Aku ingat-ingat lagi waktu kamu dipukulin kemarin. Ngakak terus mimpi. Suan kamu. Muka udah sembuh, gatal lagi ya? Suan-an, cuma karena orang tuamu. Dan Jiu Ye punya hubungan lama, dapat perlindungan sementara. Aku kasih tahu, keluarga Su punya kekuatan dan background yang kuat, ngurusin kamu. Gampang banget kayak injek semut, pokoknya. Suan-an, hubungan lama Jiu Ye dan orang tuamu udah habis, siapa yang bisa lindungin kamu sekarang? Kalian keterlaluan banget. Minger, Kin. sekarang kita hitung hutang kemarin. Suanan, aduh. Anan kamu now pain? Nanti mereka pasti lapor ke guru. Lagi pula nggak ada kelas, kita kabur aja. Bener juga. Ayo pergi. Tuan 9, Nona Anan, sekolah menelepon. Ada apa? Katanya Nona Anan bolos sekolah. Sepertinya malam ini akan hujan lebat, hari ini pulang lebih awal. Wah, Tuan 9 ini. Nona Anan bolos sekolah, dia bolos kerja. Harusnya cari alasan yang lebih masuk akal, kan? Setidaknya cari alasan yang lebih bisa diterima. Tuan 9, kenapa kamu di sana? Dengar-dengar kamu bolos hari ini. Tuan 9, kamu sibuk setiap hari, jangan terlalu banyak mendengar hal-hal sepele. Hal-hal tentangmu, tidak ada yang sepele. Lain kali kalau tidak mau sekolah, telepon aku yang jemput. Tuan 9, mana ada orang tua seperti ini? Kamu akan membuatku terlalu dimanja. Anan tidak ingin aku memanjakanmu? Tidak, tentu saja ingin. Tapi Tuan 9, suatu hari nanti kamu akan punya pacar, saat kamu sudah punya pacar. Aku sudah terbiasa,
Lalu bagaimana? Nanti saat kamu sudah punya pacar, bagaimana? Anan ingin aku punya pacar? Tidak. Tapi suatu hari nanti kamu pasti akan punya pacar, Tuan Sembilan. Kalau nanti kamu sudah punya pacar, masih akan memanjakanku seperti sekarang? Tidak. Aku sudah tahu, pria memang lebih mementingkan pacar daripada Anan. Kamu ketawa apa? Aku tidak mau bicara lagi, aku naik ke atas. Tidak mau menunggu aku selesai bicara. Jika suatu hari aku punya pacar, tentu tidak akan memanjakanmu seperti sekarang. Tapi Anan pernah tidak berpikir, pacar aku bisa jadi Anan sendiri. Aku pergi dulu. Tapi Anan pernah tidak berpikir, pacar aku bisa jadi Anan sendiri. Tuan Sembilan, maksudmu apa sebenarnya? Tuan Sembilan suka aku, dia tidak suka aku. Aduh. Dia tidak suka aku. Kamarku. Kamar Tuan Sembilan. Apa kata-kataku tadi malah membuatnya takut? Ternyata di hatinya, dia selalu menganggapku sebagai orang yang lebih tua. Bu Hanye, kamu jauh lebih tua darinya. Kamu harus menahan perasaanmu. Tuan Sembilan. Anan, Tuan Sembilan, peluk aku. Suan-an, Hem, kamu minum alkohol? cuma sedikit. Aku sedikit susah tidur, jadi minum sedikit. Kamu sudah mabuk begini masih bilang sedikit? Kamu mau apa? Aku antar kamu kembali ke kamar untuk istirahat, lalu buatkan sup penghilang mabuk. Jangan, aku tidak mau kembali ke kamar. Aku mau tidur di sini. Waktu itu aku tidur di sini. Kamu bilang apa? Apa maksudmu waktu itu kamu tidur di sini? Apa yang terjadi antara kita? Siapa kamu? Aku orang yang datang untuk membalas budi. Jadi waktu itu bukan mimpi? Aku dan Anan. Benar-benar terjadi sesuatu, Suan-an. Tuan Sembilan, kamu sangat tampan. Anan, kamu bagaimana? Kamu masih muda, tidak belajar yang baik-baik, malah belajar minum alkohol. Aku sudah dewasa. Aku boleh minum alkohol. Anan, apa maksud ucapanmu barusan? Gadis kecil, maksudmu waktu baru pulang dulu? Tuan Sembilan, kamu mau kemana? Aku tidak kemana-mana, aku ambilkan sup penghilang mabuk, sebentar kembali. Jangan, tidak usah. Temani aku. Anan, baiklah. Aduh, baiklah, baiklah. Tuan Sembilan berjanji padamu. Tuan Sembilan. Kenapa? Setelah semalaman tidak mengenal aku lagi? Kamu apa yang baru saja terjadi? Kenapa aku ada di kamar Tuan Sembilan, bahkan tidur di ranjangnya? Aku sudah minta Bibi Sao menyiapkan sup penghilang mabuk. Cepat bangun dan turun untuk meminumnya.
Baik. Anan, alkohol semalam enak tidak? Tuan 9, aku salah. Lain kali aku tidak akan minum alkohol lagi. Kamu orang yang baik hati, kali ini maafkan aku. Lain kali minum alkohol hanya boleh di hadapanku. Oh, Sudah, pergilah. Nanti setelah makan aku antar kamu ke sekolah. Heng, Baik, Tuan 9. kepalaku sakit sekali. Seandainya tahu kemarin tidak minum banyak alkohol, tidak bisa. Aku harus ke klinik untuk minta obat penghilang sakit. Dok, kepalaku sedikit sakit. Aku ingin minta obat. Kak Huo, kenapa kamu di sini? Kakak 9 bilang, kamu minum kemarin, takut kamu nggak enak badan. Jadi dia suruh aku siaga di sekolah, siap membantumu kapan saja. Kak Huo, tolong lihatkan aku dong. Kepalaku terus-terusan sakit nyut-nyutan. Agak kena angin dingin. Minum ini, coba tiduran sebentar dulu. Anan, kamu baik-baik aja? Baik, sudah berapa lama aku tidur? Sekitar sejam. Sakit juga enggak bilang-bilang. Aku malah dengar dari orang lain kalau kamu ada di ruang UKS. Gak apa-apa, sudah minum obat dan jauh lebih baik. Kamu sih sudah membaik, tapi kelas sekarang berantakan. Kenapa? Ya karena si Sumengtian itu. Dia entah dari mana dapat foto kamu lagi dipeluk cowok lain. Lalu dibagikan ke grup kelas. Sekarang seantero kelas bilang kehidupan pribadimu berantakan. Dipeluk? Selain Kak 9, mana pernah aku dipeluk cowok lain? Kalau cowok itu Kak 9, pasti Sumengtian enggak akan berani sebarkan. Tapi selain Kak 9 siapa lagi? Coba tunjukkan fotonya. Oh. Lihat nih. Sumengtian lagi, Sumengtian terus. Terus-terusan cari masalah. Memangnya Suan-an gampang ditindas? Wuyuyu. Ini kan pemeran utama kita yang tukang main serong. Ayo semua, lihat nih. Kalian ngomong apa sih? Itu kan jelas-jelas foto editan. Fitnah. Mana ada yang aku edit? Fitnah apa? Kalau emang dia enggak ngelakuin. Ngapain takut dibicarain? Iya ya, Kon? Di foto itu dia sama cowok itu di ruang UKS. Lagi mesra-mesraan, kalian semua pasti udah pada tahu kan? Suan-an dari kecil enggak punya orang tua. Sanak familinya aja enggak ada yang mau nampung. Kalian tahu enggak, bertahun-tahun ini, dia yang yatim piatu ini bisa bertahan hidup gimana? Ya ampun, jangan-jangan Sisu dari kecil. Udah nakal, ngelakuin hal-hal memalukan. Buat menghidupi dirinya sendiri? Aku rasa Sumengtian bener sih. Suan-an enggak punya siapa-siapa, kalau enggak ngandelin cowok. Mana mungkin bisa hidup sampai sekarang? Tolong semua, jangan dengerin omongan mereka. Anan pasti bukan orang kayak gitu. Kalau emang bukan, coba kamu jelasin, dia yang yatim piatu. Bisa bertahan hidup gimana? Oh iya, lagi-lagi. Itu cowok-cowoknya mau diapain? Jelasin dong. Aku jujur dan bersih, enggak perlu jelasin apa-apa ke kalian. Kalau kalian masih membuat rumor tentangku, kita ketemu di pengadilan. Wah, bilangnya jujur dan terbuka. Tapi nyatanya, tidak ada satupun penjelasan yang diberikan, kan? Kurasa kamu memang merasa bersalah. Siapa sih yang sedang bergosip sembarangan di sana? Kurasa kamu memang merasa bersalah. Siapa sih yang sedang bergosip sembarangan di sana? Siapa itu? Auranya kuat banget. Iya, siapa itu? Kakjo, bukannya Meng Xiao belong. Kalau terakhir kali Kak Ji membantu Suan-an karena masih ingat masa lalu. Jadi dia membela Suan-an? Kenapa kali ini masih membantu Suan-an si imut ini? Lagilah kamu. Kak Jiu, ini bukan salahku, dia. Semuanya salah si imut Suan-an ini. Dia yang merusak citra sekolah kita. Berbuat mesum dengan cowok ganteng di ruang UKS. Cowok ganteng. Tadi kepalaku sakit banget, jadi aku pergi ke UKS. Ketemu Kak Huo yang bantu periksa kondisiku, siapa tahu dia mengintip seperti pencuri, ambil foto dari sudut yang misleading. Buat rumor kalau aku dan Kak Huo punya hubungan spesial. Bikin anak kesayanganku jadi tersakiti. Keluarga sebenar-benar tidak tahu terima kasih. Terakhir kali, aku memberi kalian ampun karena Anan. Kali ini kalian cari mati lagi. Apa aku sudah terlalu baik? Kak Jiu, bukan begitu. Ini semua karena Suan-an si imut ini. Dia dari kecil tidak punya orang tua, tumbuh sendirian. Siapa tahu, dia melakukan hal-hal memalukan.
Jangan sampai Kak Jiu tertipu oleh penampilan Lugu Suanan. Dia dibutakan di sekolah kami. Dia tidak jelas dengan banyak pria. Aku Gu Hanye tidak pernah memukul wanita. Tapi kamu pengecualian yang menyakiti anak kesayanganku. Aku akan urus sendiri. Kak Jiu, keluarga Su dan keluarga Gu masih ada hubungan baik. Mana mungkin aku bohong? Suanan ini, dia memang si imut, dia. Tadi pukulanku masih kurang keras, ya? Kak Jiu. Meng Xiao Chini. Aku rasa Su Mengtian tidak salah. Suan-an tidak punya siapa-siapa. Kalau tidak bergantung pada pria, mana mungkin bisa hidup sampai sekarang? Beberapa waktu lalu, aku lihat dia dengan cowok lain di kelas. Berpelukan dan bergandengan. Beneran nggak? Suan-an ini biasanya nilai akademisnya bagus. Baik ke orang lain, tidak terlihat seperti orang seperti itu. Masa aku bohong? Aku lihat sendiri. Mulai hari ini, keluarga Su akan lenyap dari ibu kota. Apa? Perintah Jiu Ye, keluarga Su harus lenyap dari ibu kota. Siap? Jiu Ye, aku mohon, aku salah, aku tidak akan melakukannya lagi. Jiu Ye, tapi Suanon, dia hanya seorang yang imut, apa haknya untuk? Jiu Ye, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Aku salah, mulutku jahat. Aku tidak tahu siapa yang kuhadapi. Lepaskan kami. Suan-an, oh bukan, teman Su. Tolong bantu kami memohon kepada Jiu Ye. Bawa mereka semua. Jiu Ye, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Aku salah, mulutku jahat. Aku tidak tahu siapa yang kuhadapi. Lepaskan kami. Suan-an, oh bukan, teman Su. Tolong bantu kami memohon kepada Jiu Ye. Bawa mereka semua. Siap? Maaf, aku datang terlambat. Tidak. Tidak. Kamu datang tepat waktu. Perasaannya saat dia membelaku. Mengapa begitu berbeda? Hari ini tubuhmu tidak enak, jangan masuk kelas. Aku akan mengantarmu pulang untuk istirahat. Wah, ternyata itu adalah raja bisnis yang dijuluki Jiu Ye. Gu Hanye. Pria sekaya itu, ternyata lembut seperti air. Namagang Tengkon Siwanan. Aku melihatnya, aku tidak sedang bermimpi, kan? Ini tidak mungkin, benar-benar tidak bisa. Bermimpi pun tidak berani memimpikan Suan-an. Ada apa? Hari ini kamu langsung menarikku pergi. Lupa memberitahu Kin-Kin. Kin-Kin tidak tahu keadaanku. Dia pasti sangat ketakutan, harus menjelaskan dengan baik. Jiu Ye, hari ini kamu begitu mencolok. Apakah ini akan berdampak padamu? Anak kita sedang memperhatikanku. Mengumumkan hubungan kita. Apa dampaknya? Mengumumkan hubungan kita, ucapan Jiu Ye ini. Kok terdengar aneh sekali. Kenapa? Tidak cocok? Aku mengirim pesan ke Kin-Kin, sampai sekarang belum dibalas. Jangan-jangan dia marah. Ini tentang aku dan kamu. Oh. Pilihkan hadiah untuknya dan minta maaf. Bagaimana? Baiklah. Jiu Ye, besok kamu bisa menemaniku pergi? Biarkan Luzuo yang mempersiapkannya. Tidak bisa. Kin-Kin adalah sahabat terbaikku. Jiu Ye, temani aku dong. Pasti harus aku yang memilih sendiri. Sepertinya aku belum pernah menemani anak kecil jalan-jalan. Sepertinya juga cukup menyenangkan. Baik. Hebat. Tapi Jiu Ye, kita bicarakan dulu. Besok jangan bawa terlalu banyak orang. Nanti terlalu mencolok. Baik, mengerti. Suan-an, benar-benar nasib sial bertemu denganmu. Kamu terakhir kali membuatku kehilangan muka di pesta keluarga Chen. Sekarang masih berani muncul di hadapanku. Bagaimana? Masih berani bawa Sugar Daddy keluar? Jalan-jalan dengan sombong? Kamu tidak takut? The Critic Hobbies Habison, Mingzhu. Siapa dia? Kenalkan pada kami. Aku perkenalkan, ini Suanan. Sepupuku. Tapi dia sejak kecil sudah membunuh orang tuanya sendiri. Sekarang tidak punya siapa-siapa, hanya bisa hidup dari belas kasihan pria, Mingzhu. Kenapa kamu punya sepupu yang tidak tahu malu seperti ini? Mingzhu, seperti kamu yang adalah putri kaya berkelas, tidak menyangka sepupu seperti ini. Tapi memang ada orang yang nasibnya jelek, lebih suka hidup dari pria daripada pulang ke rumah. Su Mingzhu,
Dulu keluargamu. Setelah orang tuaku meninggal, pindah ke rumahku, merencanakan harta keluargaku. Kalau bukan karena aku kabur, mungkin aku tidak akan bisa berdiri di sini sekarang. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tidak apa, kamu hanya perlu tahu apa yang kamu ambil dariku. Pasti akan kamu kembalikan padaku. Kamu. Suan An, kamu pikir dengan punya sugar daddy dari ibu kota, aku akan takut padamu? Aku bisa menghancurkanmu. Seperti dulu, seperti Mengen Kirken Semat. Dan aku akan menjadi istri muda keluarga Gu. Jiuye dari keluarga Gu sudah hampir 30 tahun belum menikah. Kakek Gu karena itu mencari di antara keluarga terkemuka untuk menemukan istri masa depan Jiuye, dan aku akan segera menjadi wanita Jiuye. Jiuye, kamu menyukainya? Anan, jangan menghinaku. Sudah kuduga, Jiuye kita meskipun sudah agak tua. Tapi belum sampai buta kan? Anan, apakah kamu tidak suka karena aku sudah tua? Tidak. Paman 9 masih sangat pas. Mingju, kalau kamu menikah dengan Paman 9, jangan lupa kami, ada aku juga. Aku kan sahabat terbaikmu, jangan sampai kamu melupakanku. Tenang saja, Suan An, meskipun kamu selamat. Dipelihara orang kaya pun, aku tetap yang paling bangsawan. Putri bangsawan, pasti akan menikah dengan pria paling berkuasa. Ini adalah level yang tidak akan pernah bisa kamu capai seumur hidup. Suan An, lihat dirimu, pria di sampingmu ini. Selain tampan, punya sedikit uang, apa gunanya? Oh, aku hampir lupa, ada beberapa orang kaya yang suka tipe pria tampan seperti dia. Kamu bilang, jangan-jangan dia sama seperti kamu, dipelihara oleh wanita kaya. Lalu uang hasil dipelihara itu dipakai untuk memeliharamu? Jangan bilang tidak, lihatlah wajahnya. Dan juga tubuhnya, mungkin saja benar-benar bekerja di bidang itu. Hei, mereka bilang kamu pria gigolo. Tapi kalau kamu benar-benar pria gigolo, pasti banyak wanita kaya yang berebut ingin memilikimu. Kalau Anan kamu? Aku tentu saja juga. Maksudku, Suan An, apa yang kamu lakukan? Jangan-jangan aku sudah menyinggung hatimu? Kalau sekarang kamu berlutut di depanku, lalu menggonggong 3 kali, aku akan melepaskanmu. Siapa tahu nanti, kalau aku sudah menjadi Nyonya Gu, bisa memberimu makan. Nyonya Gu, Su Mingju. Kamu terlalu percaya diri. Kamu ingin aku sujud minta maaf? Itu pun harus menunggu hari kamu menjadi Nyonya Gu. Sekarang minggir. Hadiah Kinkin lebih penting, kita pergi dulu. Pergi. Kamu pikir bisa pergi semudah itu? Kamu mau apa? Tidak peduli kamu mau atau tidak, harus berlutut di depanku. Berani menyentuhnya? Sudah minta izin aku? Pria gigolo. Waktu itu di wilayah keluarga Chen, ada kepala keluarga Chen yang membantumu. Sekarang hanya kita berempat. Kamu berani melawan keluarga Su? Keluarga Su? Layak? Besar sekali mulutmu. Kamu tunggu saja. Halo ayah, aku hari ini di mall ketemu Suanan. Si manis itu dan juga pria gigolo yang memeliharanya. Mereka menggangguku di mall, cepat ke sini. Ayahku akan segera datang, kalian tunggu saja. Kamu belum lepas ASI ya? Sedikit-sedikit teriak ayah ibu. Kamu. Baiklah, Suan-an, mulutmu memang keras. Kita lihat nanti. Siapa yang berani mengganggu putriku? Suan-an, dulu orang tuamu meninggal. Kami yang baik hati menampungmu. Tidak tahu berterima kasih, malah mengganggu sepupumu di depan umum. Kamu benar-benar tidak tahu balas budi. Manusia berbuat, Tuhan melihat, Suan Sheng. Siapa yang tidak tahu balas budi? Kamu yakin mau berdebat denganku? Anan, Su Group sekarang sebenarnya adalah milik orang tuamu. Apa rencanamu? Sugrup, aku akan merebutnya sendiri. Tampaknya si kecil ingin bertindak sendiri. Baik, kalau begitu, aku tidak akan ikut campur. Aku hitung sampai 3. Menghilang dari depanku. Hahaha. Kamu pikir kamu siapa? Berani bersikap seperti ini? Aku beritahu kamu. Keluarga Su kami, meski tidak sebanding dengan
keluarga elit di ibu kota. Tapi putriku Sumingju akan menjadi wanita Jiuye di ibu kota dengan Jiuye di sini. Naga pun harus merangkak, harimau pun harus tiarap. Suan-an, aku menasihatimu, selagi aku masih dalam suasana hati baik. Cepatlah berlutut dan minta maaf kepadaku di sini. Kalau tidak, hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Ayah, lihat dia. Kalau begitu, aku ingin melihat apakah tulangnya lebih keras atau tanganku lebih keras. Eo. Kembali kalian. Aku peringatkan kamu, jangan berpikir karena kamu bisa sedikit bela diri. Kamu bisa bertindak semaumu. Aku adalah wanita Jiuye. Jika kamu berani melakukan sesuatu pada kami. Iuye. Maaf Jiuye, kami terlambat. Jiuye. Kamu adalah Jiuye? Bukankah kamu ingin menjadi istri keluargaku? Kenapa bahkan Jiuye pun tidak mengenal? Tidak mungkin, kamu pasti bukan Jiuye. Orang seperti Suan-an, bagaimana mungkin berhubungan dengan Jiuye? Aku tahu, kamu adalah penipu. Kamu, Suan-an, kamu iri aku akan menikah dengan Jiuye. Jadi kamu menyuruh pria tampan ini untuk berpura-pura menjadi Jiuye. Agar aku salah paham, benar kan? Jangan bicara lagi. Buka mata kalian dan lihat baik-baik. Berani tidak hormat kepada Jiuye. Tidak mungkin, kamu pasti bukan Jiuye. Sudah, jangan bicara lagi, kalau kamu terus bicara. Keluarga Su kita akan hancur. Hehehe Jiuye, ini salahku. Aku tidak mengenal orang penting, sebentar saja. Tidak mengenali identitasmu. Kamu, ya anggap saja. Aku seperti angin, lepaskan saja. Anan. Kamu ingin menghukum mereka bagaimana? Anan, paman, tadi hanya bercanda. Jangan dipikirkan, kita ini satu keluarga. Bisa apa terhadapmu? Adik sepupu ini masih muda, tidak mengerti. Mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya. Melihat kita satu keluarga. Kamu bicarakan baik-baik dengan Jiuye, maafkan kami. Paman, waktu kecil kamu ingin menjualku. Tidak pernah memikirkan kita satu keluarga. Ingin aku bicarakan baik-baik untukmu? Bisa saja. Kamu harus setuju satu syarat. Ketaken. Kembalikan apa yang kalian ambil dari orang tuaku. Kamu bermimpi. Kalau tidak mau, tidak apa. Aku punya banyak cara. Membuatmu mengembalikan, tapi kalian. Tidak setuju. Diam kau. Sudah. Bagus, aku kasih 2 hari. Kalau setelah 2 hari masih ada barang kalian di villa keluarga Su atau kontrak transfer saham grup Su tidak diselesaikan, tanggung sendiri akibatnya. Ya, aku akan urus, pasti selesai. Belum pergi juga? Ayo pergi. Masih ingin jalan-jalan? Jalan-jalan. Mingju, kalian kenapa? Ayah, apakah kita benar-benar harus mengembalikan semuanya? Kepada Suan-an, si manis itu? Bisa apa lagi? Di belakang si manis ini ada Jiuye yang mendukung. Ya, kita ini hanya semut kecil. Bisa melawannya? Aku tidak terima. Kenapa semua keuntungan diraih oleh Suan-an, si manis itu? Ayah, bukankah kamu bilang sudah menyerahkan dataku kepada kakekku? Lalu Jiuye masih menyimpan dataku, seharusnya. Jiuye menyukaiku. Kok bisa berat sebelah ke Suan-an? Aku juga nggak tahu. Dia bukan Jiuye. Ayah, ibu, aku tahu sekarang. Si culun itu pasti bukan Jiuye. Dia cuma tukang palsu. Suan-an dengar aku mau nikah sama Jiuye. Jadi dia cari orang buat pura-pura jadi Jiuye. Biar dia bisa rebut kembali keluarga Su dari kita. Tapi si cowok itu kelihatannya memang berwibawa banget sih. Yah, sekarang telepon saja orang yang kita minta tolong sebelumnya. Kita minta tolong sama dia sebelumnya. Kasih tahu soal Suan-an yang cari orang buat pura-pura jadi Jiuye. Suan bakalan hanker. Aduh, buruan telepon. Anak kita ini benar. Kita nggak boleh terjebak sama tipu muslihat Suan-an. Si licik itu. Tunggu aja sampai ketahuan nanti. Pasti dia nggak bakalan berakhir baik.
Lebih baik kita konfirmasi dulu. Terima kasih. Ternyata memang palsu. Suan An, aku nggak bakalan maafin kamu. Nggak apa-apa, aku maafin saja, mengingat hadiahnya. Tapi kamu harus janji, jangan bohong lagi sama aku, ya? Kita kan sahabat baik. Siap, Tuan Shenkin. Ngobrol apa sih? Seru banget. Jiuye, kok hari ini pulangnya lebih awal? Soalnya ada yang nungguin di rumah. Hah, Ngomong-ngomong, sertifikat rumah keluarga Su dan perjanjian transfer saham. Sudah dikirim ke kamu? belum. Aku suruh orang cek dulu. Nggak usah, Jiuye. Besok aku mau pergi sendiri. Aku mau ambil sendiri barang-barang itu. Oke. Kalau butuh bantuan, bilang saja. Hem, Ingat ya, aku selalu jadi penyokong terkuatmu. hem. Suan Sheng. Mana janji kalian sama aku? Suan An, jangan kira kami nggak tahu. Jiuye waktu itu bukan Jiuye yang asli. Kamu yang suruh orang pura-pura jadi dia. Kalian nggak apa-apa, kan? Di seluruh ibu kota, siapa yang berani? Berani pura-pura jadi Jiuye? Suan An, kamu benar-benar lucu. Beberapa tahun lalu kamu lolos dari bencana, bukan hanya tidak berterima kasih. Malah sekarang, kamu berani menghitung kami, tunggu aku memukulmu sampai mati. Kamu berani melawan bibimu sendiri, kamu. Bibimu sendiri. Beberapa tahun lalu, saat kalian ingin menjualku, tidak pernah memikirkan dia adalah bibiku sendiri. Kalau kamu tidak bilang, aku hampir lupa. Oh ya. Karena si lucu ini selama bertahun-tahun tidak bisa belajar untuk tenang. Maka lebih baik kita. Kalian mau apa? Kamu menyuruh orang berpura-pura menjadi Jiuye untuk menghitung kami. Malah datang sendiri ke sini. Kamu tanya kita mau apa? Jiuye, tidak baik, tidak baik. Ada apa? Baru dapat kabar Nona Anan di... Di apa? Cepat bilang. Dikulik keluarga Su. Apa? Bawa orang ikut aku untuk menyelamatkan. Jangan bergerak. Wajahnya, tubuhnya, benar-benar barang berkualitas tinggi. Kemari. Lihat uang ini. Tenang, tidak akan kurang milikmu. Nanti aku transfer uang ke rekeningmu, baik-baik. Itu, kalian sibuk dulu, kami pergi dulu. Pergi. Kalian siapa? Orang yang akan mengambil nyawa anjing kalian. Anan jangan takut. Jiuye, aku pikir tidak akan bertemu lagi denganmu. Sudah tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wajah putih. Kami tidak mencari masalah denganmu, malah kamu datang sendiri. Aku lihat kalian sudah bosan hidup. Aku tidak salah dengarkan. Jangan-jangan kamu pikir, dengan membawa sekelompok orang seperti ini, kami akan takut padamu. Aku beritahu kamu, keluarga Su kami didukung oleh keluarga Gu. Adalah keberadaan yang tidak bisa kamu ganggu, betul? Ini urusanmu apa? Aku menasihatimu. Bawa orangmu pergi cepat, jangan ikut campur.
Nanti setelah anak perempuanku menikah dengan keluarga Gu, yang pertama akan menghitungmu. Coba lihat kalian bisa bertahan sampai saat itu atau tidak. Lu Zuo. Lepaskan aku. Kalau kalian berani begini, Jiu Ye pasti tidak akan membiarkan kalian. Buka mata anjingmu, lihat baik-baik. Yang di depanmu ini adalah Jiu Ye. Cepat pergi. Dia bukan, ayahku sudah bertanya lewat orang. Dia cuma penipu yang pakai nama palsu. Keluarga Su bayar orang buat kenalan sama Jiu Ye. Tapi nggak ngecek orang yang dititipin itu seperti apa. Kalian lihat sendiri. Dia cuma penipu yang cari sensasi. Khusus tipu orang bodoh kayak kalian. Ini gimana bisa? Ayah, dia penipu? Dasar penipu. 500.000 mana? Karena kalian gak mau hormat, aku kabulin. Biarin mereka masih hidup. Siap. Ayah, Ini sertifikat rumah keluarga Su yang dibawa Lu Zuo. Sama surat transfer saham, sudah aku cek. Mereka udah balikin yang bisa dibalikin. Terima kasih, Jiu Ye, terima kasih. Bantu aku ambil kembali harta orang tuaku. Jiu Ye, kamu ngapain? Anan. Aku kayaknya. Anan, kenapa? Gak apa-apa. Perut mungkin lagi nggak enak. Kamu datang ke sini, Anan gak enak badan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku beneran nggak apa-apa, jangan panggil dia. Aduh, aku beneran nggak apa-apa. Jangan gerak-gerak. Anan, kenapa? Gak apa-apa. Perut mungkin lagi nggak enak. Kamu datang ke sini, Anan gak enak badan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, cepetan. Aku beneran nggak apa-apa, jangan panggil dia. Aduh, aku beneran nggak apa-apa. Jangan gerak-gerak. Cepat. Jiu Ye, perlu banget segitunya? Cuma perutku rada nggak enak. Nggak perlu berlebihan. Dia kenapa? Jiu Ye. Dia kenapa? Kakak Huo, apa aku terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Nona Jia. Katakan. Nona Jia Miu. Apa? Aku menyuruhmu memeriksa denyut nadinya dengan baik, pasti kamu salah memeriksa. Coba lagi, bagaimana mungkin dia hamil? Tuan Sembilan, bukankah Anda percaya dengan keahlianku? Pasti tidak salah. Dia bahkan tidak punya pacar, bagaimana bisa hamil? Saat itu dengan Tuan Sembilan, aku langsung hamil. Suan-an. Apa yang sebenarnya terjadi? Anak siapa yang kamu kandung? Anak siapa? Gadis kecil yang kubesarkan sendiri. Ternyata di hatinya ada pria lain, sungguh lucu. Aku bahkan masih ingin memilikinya. Tuan Sembilan, anak itu adalah milikmu. Apa? Milikku? Tuan Sembilan. Anda masih ingat hari ulang tahun Nona Anan? Anda keracunan, perlu melakukan hubungan intim untuk menetralisir racun.
Nona Jia. Kamu siapa? Aku orang yang datang untuk membalas budi. Jadi malam itu. Aku tidak bermimpi, kita benar-benar. Tuan Sembilan, jangan lanjutkan, jangan bicara keras-keras. Kakak Huo masih di sini. Kamu keluar. Dan hal-hal yang kalian sembunyikan dariku, lain kali akan kubalas. Tuan Sembilan. Cepat pergi. Sudah, aku sudah mengusirnya keluar. Bisa keluar sekarang, tidak sesak di dalam. Jadi yang dikatakan Huo Zanbai benar? Kita? Tuan Sembilan. Aku hanya ingin menyelamatkanmu. Karena itu aku melakukan ini. Jangan tertawa. Baik. Gadis kecil ini adalah penyelamatku. Jadi Tuan Sembilan hanya menganggapku sebagai penyelamatnya? Dia tidak memiliki perasaan cinta padaku. Selama ini, perasaannya padaku tetap seperti orang tua pada anak. Aku yang terlalu berharap. Anan. Kamu. Jiuye, kamu keluar dulu ya. Aku agak tidak enak badan. Aku mau istirahat sebentar. Tapi, Kamu keluar dulu. baiklah, kamu istirahat yang cukup ya. Kita bicara lagi setelah kamu bangun. Masih ada apa lagi yang perlu dibicarakan? Apa kamu mau bicara tentang aborsi? Tidak. Tidak boleh. Aku tidak bisa menggugurkan bayi ini. Dia adalah satu-satunya keluarga yang aku punya. Bayi. Mama pasti akan melindungimu dengan baik. Bahkan jika Jiu Ye tidak menginginkanmu. Aku akan tetap menginginkanmu. Aku akan menjadi ayah. Anan hamil anakku. Aku akan menjadi ayah. Luzuo, segera siapkan bunga dan cincin berlian. Aku akan melamar Anan. Baik. Tunggu, lebih baik langsung siapkan tempat pernikahan. Kita langsung menikah. Oak. Kakak Sang, kamu siapkan gaun pengantin dan pakaian pria. Ya, Huo Zanbai, kamu beritahu Qin Yong. Tidak baik Jiu Ye. Nona Ainen Kaber. Apa katamu? Jiu Ye, terima kasih atas perhatianmu selama 4 tahun ini. Aku tahu, kamu tidak bisa menerima perubahan hubungan kita. Aku hamil anakmu, tapi aku ingin mempertahankan bayi ini. Aku akan membawanya pergi jauh-jauh dan tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Suan An, dasar bodoh. Suan An, Jiu Ye. Apa kamu benar-benar tidak bisa menerika aku dan anak ini? Suan An, kamu benar-benar hebat. Kamu mau bawa anakku kemana? Jiu Ye. Apa maksudmu terima kasih atas perhatianku selama 4 tahun ini? Apa maksudmu tidak bisa menerima perubahan hubungan kita? Apa maksudmu pergi jauh-jauh? Suan An. Tanpamu, aku harus bagaimana? Jiu Ye. Apa maksudmu dengan perkataanmu ini? Maksudku adalah aku mencintaimu. Aku sangat-sangat mencintaimu. Dari dulu sampai sekarang. Aku sudah mencintaimu sejak lama sekali.
Anan. Maukah kau menikah denganku? Kau tidak mau. Tidak apa-apa. Jika kau belum mau sekarang, aku bisa menunggu. Berapa lama pun tidak masalah. Asalkan kau memberiku kesempatan, aku